Shalom saudara-saudari, bertemu kita kembali dalam mempelajari firman Tuhan. Terima kasih buat Anda semua yang memilih channel ini dan yang setia mendengar firman Tuhan di setiap pelajaran yang dikongsikan. Saudara-saudari, pelajaran sebelum ini telah pun kita dengar mengenai 7 meterai, 7 sangkakala, 7 malapetaka atau 7 cawan murka Allah, dan kita juga telah mendengar mengenai 144.000 umat Tuhan yang dimeteraikan. Bagi kita yang mungkin tidak berkesempatan mendengar pelajaran tersebut, linknya ada di description. Saudara dan saudari, saya mau bertanya, seandainya Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya pada saat ini, apakah Anda dan saya sudah siap? Apakah Anda dan saya termasuk dalam golongan 144.000 yang dimeteraikan? Tahukah kita secara umumnya ada 4 golongan manusia di akhir dunia nanti? Dan ada 2 jenis kebangkitan yang berlaku, yaitu kebangkitan untuk hidup kekal dan kebangkitan untuk dihukum. Dan 4 golongan manusia ini sebahagian akan dibangkit untuk hidup kekal dan sebahagian dibangkit untuk dihukum. Pertanyaannya sekarang, kira-kira nanti kita berada di golongan mana? Apakah saya dan saudara mungkin berada di golongan yang dibangkitkan untuk hidup kekal atau sebaliknya? Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Di Akhir Zaman. Lagu ini saya cipta melodinya, namun liriknya terdapat di dalam kitab Matius 24 ayat 27 hingga 31. Lagu ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mari kita hayati lirik lagunya. Sebab sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Matahari akan gelap dan bulan tak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan merata. Kita melihat Anak Manusia. Ia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya meniup sangkakala dahsyat bunyinya. Mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi.
segala kuasa dan kemuliaannya. Baik, mari kita lanjut. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayat itu menerangkan ada dua macam kebangkitan. Yaitu pertama, bangkit untuk hidup kekal. Kedua, bangkit untuk dihukum. Pertanyaannya lagi, bilakah kedua kebangkitan itu terjadi? Dan mana yang lebih dahulu? Apakah kedua kebangkitan itu sama-sama terjadi di saat yang sama? Atau bagaimana? Jawabannya ada di Wahyu 20 ayat 6. Mari kita dengar bersama-sama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ayat itu mengatakan kebangkitan yang pertama untuk hidup yang kekal, yang kita semua nanti-nantikan. Karena saat itu kita bersama-sama dengan Yesus selama 1000 tahun lamanya. Dan juga dikatakan di sana, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. hidup kembali, artinya yang tadi sudah mati dalam Kristus, masih tidur dalam kubur dan dibangkitkan, hidup kembali. Tapi di manakah mereka akan memerintah bersama dengan Kristus? Kita akan melihat jawabannya nanti. Inilah periode 1000 tahun dimulai saat orang-orang benar dibangkitkan di kebangkitan yang pertama. Semua orang benar yang ada di kubur dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Itu adalah orang benar yang mati dibangkitkan. Dan sekarang bagaimana orang-orang jahat yang ada dalam kubur? Apa yang terjadi kepada mereka ketika kebangkitan yang pertama ini? Apakah mereka juga akan bangkit masa itu? Mari kita dengar. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Siapakah ini orang-orang mati yang lain? Sudah tentu yang tidak dibangkitkan, yaitu orang-orang yang jahat. Ketika kebangkitan pertama, mereka tidak dibangkitkan semasa kebangkitan pertama tadi. Jadi orang-orang jahat yang sudah mati, yang masih dalam kuburan, ya tetap saja masih tidur dalam kubur, menunggu 1000 tahun lagi. Itulah yang akan terjadi pada mereka. Tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi berarti ayat ini menunjukkan bahwa setelah 1000 tahun itu ada kebangkitan lagi kan? Dan itulah yang dinamakan kebangkitan yang kedua untuk mereka. Yaitu orang-orang yang jahat. Mereka dibangkitkan untuk apa? Bukan untuk naik di surga ya, tetapi untuk dihukum. Sampai di sini harap tidak ada kebingungannya. Mari kita lihat gambar ini. Ini adalah tempo 1000 tahun. Kita sudah pelajari tadi, di awal tempo 1000 tahun itu ada kebangkitan yang pertama. Bagi orang-orang benar yang telah mati. Dan setelah habis 1000 tahun itu ada lagi kebangkitan yang kedua. Dan itulah kebangkitan untuk orang-orang jahat yang telah mati. Untuk apa mereka bangkit? Kita sudah ketahui tadi, di kebangkitan pertama untuk hidup kekal, dan di kebangkitan kedua untuk dihukum. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang, masa tempo 1000 tahun itu bermula diawali pada saat kebangkitan yang pertama. Jadi pertanyaannya, bila kebangkitan pertama itu terjadi yang menjadi titik awal 1000 tahun itu? Bila ia terjadi? Mari kita dengar. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru,
Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kebangkitan untuk hidup kekal yang kita bahaskan tadi terjadi saat Yesus datang yang kedua kali. Dan disitulah titik awal dimulainya tempo 1000 tahun. Dan ketika Yesus datang yang kedua kali akan ada 4 kelompok manusia. Entah dia dari bangsa mana, suku mana, status apapun, jabatan apapun, orang kaya, orang miskin, para YouTubers kah, status tinggi rendah, dan siapapun dia akan terbahagi kepada 4 kelompok ini ketika Yesus datang yang kedua kali. Mari kita lihat. Yang pertama, orang benar yang sudah mati. Kedua, orang benar yang masih hidup. Ketiga, orang jahat yang sudah mati. Dan yang keempat, orang jahat yang masih hidup. Suka tidak suka, pada akhirnya nanti ketika Yesus datang, kita semua yang mendengar saat ini maupun mereka yang di luar sana akan ada salah satu dari keempat kelompok ini. Kira-kira kita ada di mana? Atau kira-kira kita mau pilih yang mana? Kalau pertanyaannya kita mau pilih yang mana, berarti kita harus tahu dahulu apa yang akan terjadi dari setiap kelompok-kelompok ini ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita lihat. Yang pertama, orang-orang benar yang sudah mati. Apa yang terjadi pada mereka ini ketika Yesus datang yang kedua kali? Kita sudah bahas tadi di bagian awal, ketika Yesus datang yang kedua kali, mereka akan dibangkitkan. Tidak peduli bagaimana cara mereka mati dan bagaimana cara mereka dikebumikan. Ada yang dikubur, ada yang dihanyutkan di laut, ada yang dibunuh, ada yang meninggal karena pesawat yang meletup di udara hancur berkeping-keping, tidak ditinggalkan bekas. Apapun bentuknya, ketika Yesus datangnya kedua kali, orang-orang benar yang sudah mati, mereka akan dibangkitkan. Jadi, bagaimana orang-orang benar yang masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kali? Kita tahu Yesus datang seperti pencuri. Kita tidak tahu bila. Jadi, sekiranya hari ini dia tiba-tiba datang, jika kita adalah orang-orang benar di hadapannya, kita dikategorikan orang-orang yang benar yang masih hidup. Jadi, apa yang terjadi pada orang-orang benar yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali? Mari kita dengar dengan teliti. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Alkitab katakan kita yang masih hidup, jika kita benar di matanya, kita akan diangkat bersama-sama. Bersama siapa? Ya, bersama orang-orang benar yang sudah mati tadi. Dan bersama Tuhan kita diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang benar yang mati dari dulu sampai sekarang, kita bersama-sama dengan mereka diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa jika kita didapati benar. Dulu masa saya kecil, pikiran saya kalau orang sudah mati nanti langsung ke surga jika dia benar. Wah, dan saya boleh bertemu dengan nenek saya yang sudah tunggu di gerbang surga. Padahal belum ada yang mendahului di sana. Nenek saya pun belum ada di sana, masih dalam kubur. Nanti ketika Yesus datang dan saya termasuk dalam golongan orang benar bersama nenek saya, barulah bersama-sama terangkat bersama Yesus di surga. Dan 1 Korintus 15 ayat 51 hingga 55, di sana dinyatakan bahwa kita pun akan diubahkan. Mereka yang benar yang sudah mati dibangkitkan, kemudian bersama yang masih hidup diubahkan, disempurnakan. Yang tadinya sakit-sakit, tidak lagi sakit. Yang tadinya tiada kaki naik kursi roda, terus ada kakinya yang sempurna. Yang tadinya tua keriput-keriput, tidak lagi keriput, terus jadi muda kembali. Yang tadinya badannya pendek, terus tinggi yang sempurna. Yang tadinya kurus, tidak lagi kurus lagi. Kita semua akan diubahkan. Tidak ada lagi sakit penderitaan, sakit ini, sakit itu, dan sebagainya. Tidak ada lagi. Kita semua akan diubahkan. Bersama-sama diangkat bertemu
dengan Tuhan di angkasa. Tapi kemana mereka pergi? Mari kita dengar. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah satu janji Yesus ketika dia naik ke syurga. Jadi pertanyaannya di awal yang tadi, yaitu di mana mereka akan memerintah bersama dengan Kristus? Jawabannya di syurga. Di syurgalah nanti orang-orang benar bersama Yesus memerintah selama 1000 tahun lamanya. Kita libur, saudara-saudari. Kita menikmati liburan di tempat negara kita sendiri pun sudah senang luar biasa. Apatah lagi ini suatu tempat yang jauh lebih indah dari apa yang ada di dunia ini. Edmin sangat rindu ke sana. Saya percaya saudara-saudari juga merindukan hal ini. Amin. Baik, orang benar yang sudah mati dan orang benar yang masih hidup, kita sudah tahu bagaimana keadaan mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Sekarang bagaimana pula kelompok yang ketiga, orang jahat yang sudah mati. Sebentar tadi kita sudah dengar di Wahyu 20 ayat 5. Orang jahat yang sudah mati, mereka tidak akan bangkit sebelum berakhirnya masa 1000 tahun itu. Jadi tidak terjadi apapun terhadap mereka ketika Yesus datang yang kedua kali. Mereka tetap mati di dalam kubur, tetap tertidur sampai nanti habis masa 1000 tahun itu. Sekarang bagaimana pula dengan kelompok yang keempat, orang jahat yang masih hidup? Di tahap ini saya merasa ngeri, saudara-saudari. Mahu memohon kepada Tuhan bahwa saya tidak mahu berada di kelompok ini, karena suasananya sangat mengerikan. Mari kita dengar bersama-sama apa yang terjadi kepada mereka yang jahat yang masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kali. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Pembalasan ini ditujukan kepada siapa? Kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus. Sangat berbeza orang yang tidak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Sangat berbeza. Orang yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau mentaati Injil Yesus, pembalasan ini menjadi bagian mereka. Mari kita coba lihat ke dalam diri kita. Apakah selama ini kita benar-benar sungguh mau mengenal Tuhan kita? Tetapi bukan hanya sebatas hanya mengenal. Firman Tuhan juga mengatakan, apakah kita mentaati setiap Injil Yesus? Biarkanlah ini menjadi renungan kita pada saat ini. Apa jangan-jangan selama ini kita separuh hati? Apabila firman menyuruh untuk mentaati setiap Injil Yesus, tetapi kita katakan, nanti dulu Tuhan. Sudah mengenal Tuhan tapi belum mentaati. Biarlah saat ini saudara-saudari, kita sudah diingatkan oleh firman, mengenal Tuhan dan mentaati Injil Yesus, dan biarlah Roh Kudus menguatkan hati kita agar kita boleh berkomitmen mulai saat ini. Amin. Selanjutnya, orang-orang yang jahat yang masih hidup akan terbunuh oleh cahaya kemuliaan Kristus. Ini bukan api neraka ya. Oleh sebab itu, orang-orang jahat yang masih hidup, yang masih memegang dosa-dosa, mereka tidak tahan akan cahaya kemuliaan Kristus. Itulah yang akan terjadi kepada golongan keempat ini ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya sekarang, ketika kedatangan Kristus, apakah masih ada kesempatan bagi orang jahat untuk selamat, untuk bertobat? Apakah masih ada?
Tidak, saudara-saudari. Kesempatan kita adalah sekarang ini. Sekarang inilah kesempatan kita untuk bertobat, meminta ampun. Jangan sampai kita tidak sempat bertobat sampai pintu kasihan akan tertutup. Baik, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari sebentar tadi. Pada saat kedatangan Yesus, yaitu kedatangannya yang kedua, Kristus datang kembali. Orang benar yang mati dibangkitkan. Orang benar yang hidup diangkat dan diubahkan. Orang-orang benar diangkat bersama-sama dan dibawa ke surga. Kemudian orang jahat yang mati, mereka tetap mati, masih tidur dalam kubur. Dan orang jahat yang hidup, mereka akan binasa. Lalu pertanyaannya, seperti apakah kondisi bumi kita itu ketika kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita dengar. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ada yang ingat gempa yang dahsyat yang pernah terjadi? Admin ada bahas di pelajaran video Meterai ke-6, di mana gempa yang dahsyat yang pernah terjadi berpusat di Lisbon pada 1 November 1755. Gempa bumi itu dirasakan di bahagian Eropa, Afrika maupun Amerika. Bayangkan saudara-saudari. Bahkan ini mengingatkan kita waktu di Indonesia yang kita ingat gempa bumi tsunami yang terjadi di Aceh. Sungguh luar biasa dahsyatnya, menyedihkan, mengerikan. Terus kemudian di Jepang juga luar biasa. Tetapi firman Tuhan mengatakan gempa bumi ini yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Sangat hebat gempa bumi itu. Apakah kita dapat bayangkan saudara-saudari? Sangat ngeri jika dibayangkan. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Sampai pulau rata dan gunung tenggelam. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Itulah terjadi pada saat itu. Sehingga orang-orang akan ketakutan, berlarian. Sehingga tidak heran pada saat itu orang-orang jahat yang tidak tahan akan kemuliaan Kristus. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Mereka tidak tahan akan kemuliaan Kristus, sehingga mereka meminta gunung dan batu karang itu menimpa mereka. Sebab bagi mereka lebih baik mati ditimpa daripada melihat kemuliaan Tuhan. Antara kita pada saat ini, yang mendengar saat ini, yang takut, ngeri, kita doakan dan tetap setia pada Tuhan agar tidak akan berada di golongan ini. Admin pun tidak mau, takut, ngeri. Dan pada saat itu juga apa yang akan terjadi? Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Bayangkan saudara-saudari, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi mayat berkelimpangan. Mereka tidak ada yang meratapi. Kenapa? Semuanya mati. Tidak ada yang mengubur. Kenapa? Tidak ada yang masih hidup. Karena semua manusia yang jahat mati. Seorang manusia pun tidak ada. Maka pada saat itu bumi akan menjadi kuburan yang sangat luas. Itulah menjadi pemakaman yang sangat luas selama 1000 tahun itu. Tidak ada penghuninya dan kondisinya seperti ini. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat,
Ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Kedatangan Tuhan akan membuat bumi kacau balau, kosong campur baur, kondisi yang sangat buruk, tetapi Tuhan tidak akan membuatnya habis lenyap. Kalau kita lihat tadi, kondisi bumi itu campur baur, kosong dan gelap, tidak ada terangnya. Kondisinya sama seperti yang pernah terjadi di awal mula sesuatu yang tidak berbentuk, kosong dan tidak ada terangnya. Di mana pernah terjadi seperti itu? Ketika awal mula penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, sama kondisinya, itulah yang akan terjadi. Dan sekarang, sebelum kita terlupa, setelah 1000 tahun itu, apa yang akan terjadi kepada orang jahat yang sudah mati? Apa yang akan terjadi kepada mereka setelah habis 1000 tahun itu? Dan bagaimana pula dengan setan? 4 golongan sudah kita bahas tadi, dan sekarang apa akan terjadi kepada setan? Kita tahu setan bukan seperti manusia tadi yang mati kebinasaan walaupun gempa bumi, pulau jadi rata, gunung tenggelam, bumi goncang. Setan tidak ada apa-apa. Jadi apa yang terjadi kepadanya dan apa yang Tuhan lakukan kepadanya? Jika kita ingin mengetahui lanjutan apa kejadiannya, dalam channel ini admin sudah lebih dulu kongsikan pelajarannya. Dan kita boleh lihat linknya ada di description. Itulah sambungannya. Terima kasih kepada yang setia mendengar dari mula sampai habis topik ini tanpa di skip. Terima kasih sekali lagi kepada yang pertama kali singgah di channel ini. Jika konten ini atau pelajaran ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika perlu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.